wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji baca hadis Nabi dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam jami'an Nabi Allah sallallahu alaihi Syekh Rasul dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al hadal kitab Syekh Abdullah Nasir Muhammad Al-Hamdulillah. Nafa'ana yawma min fi darini al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin. Hadis yang ke-8. Wa huwa, hadis itu adalah qissatur rajul, kisahnya seorang lelaki alladzi kana yasumu, yang dia puasa fi safari, pada dalam safar, hatta anhakahu siyamu, sehingga puasa itu membuatnya letih, capek sekali. Jadi sengaja puasa ketika safar sehingga membuat dia sangat letih, sangat capek. Wa ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihatnya, wa qad dhullila alaihi, dan ternyata si lelaki itu sedang dipayungi. Fasa'ala anhu maka Nabi bertanya tentang si laki-laki itu, siapa itu? Faqila, maka dijawab, ada yang menjawab, shaimun, dia sedang puasa, mudhallalun alaihi, sehingga dia dipayungi. Faqal, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, laisa minal birri, tidak termasuk kebaikan, as-siyamu fi safari, puasa dalam safar. Puasa dalam safar bukan termasuk kebaikan, kata Nabi. Setelah melihat si laki-laki tadi memaksakan diri untuk puasa dalam safar sehingga membuatnya dia capek, letih, kepanasan, kemudian dia minta dipayungi. Al-haditsu ma'al qissah. Hadis ini beserta kisahnya fil Bukhari, ada dalam riwayat Imam Bukhari. Yuraja'u lafdhaha. Hadis ini mengacu, yuraji'u mengacu, lafdhaha pada lafadznya kisah. Faqaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Sabda Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar itu, yakni maksudnya liman, untuk orang, haluhu, kondisinya dia, kahalihi, seperti kondisi laki-laki yang dikisah tadi. Mimman yashukku alaihi musyam, yaitu orang-orang yang memang berat untuknya puasa, memang berat puasa. Fis safari, dalam safar, masyaqqatan balighatan, dengan kepayahan yang sangat. Jadi sabda Nabi, kata-kata laisa minal birri asyamu fis safar, puasa dalam safar itu enggak termasuk kebaikan, kata Nabi begitu. Tapi ini tidak berlaku umum semuanya, tapi berlaku bagi orang-orang yang kondisinya seperti laki-laki tadi kisah. Dia dalam safar kemudian memaksakan diri puasa sehingga merepotkan orang untuk memayungi dia. Wadzalika liyahsul al-jam'u, maksudnya kenapa kok dibuat kesimpulan seperti itu? Kesimpulan bahwa Nabi kan memang tidak mengkhususkan, gitu. Nabi tidak mengkhususkan orang seperti ini, enggak. Nabi ngomongnya umum saja. Laisa minal birri asyamu fis safar. Enggak termasuk kebaikan puasa dalam safar, itu enggak termasuk kebaikan. Padahal Nabi tidak mengkhususkan untuk orang ini. Lalu kenapa para ulama membuat kesimpulan ini tidak berlaku untuk umum, tetapi khusus bagi orang-orang yang kondisinya seperti yang dilihat oleh Nabi situ. Wadzalika, kesimpulan itu, liyahsulal jam'u bainahu, supaya bisa dikumpulkan antara hadis tadi, ucapan Nabi yang tadi itu, wa bainal ahadits sahihah, dan antara beberapa hadis yang sahih, allati tufidu, yang ada difahami bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma fis safari wa afṭar. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di safar juga beliau kadang-kadang puasa, kadang-kadang beliau tidak puasa. Jadi banyak
beberapa hadis menceritakan Nabi ketika safar puasa juga. Jadi untuk mengumpulkan dua hadis ini bagaimana? Satu saat Nabi mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar. Enggak termasuk kebaikan puasa itu di dalam safar. Kemudian satu sisi ada hadis-hadis yang menceritakan Nabi sendiri puasa. Ini kan bertentangan. Nabi mengatakan tidak baik, tapi Nabi sendiri mengerjakan, kan begitu. Nah, supaya bisa dikumpulkan, atau bisa dikompromikan dua hadis ini supaya tidak bertentangan, maka dibuatlah kesimpulan bahwa kata-kata Nabi puasa dalam safar itu tidak baik adalah untuk orang-orang yang kondisinya seperti tadi itu, seperti laki-laki yang merepotkan orang. Wa anna sahabata, dan bahwasanya para sahabat kanu yusafirun, mereka bersafar. Wa minhumus shaim, maka di antara mereka ada yang puasa, wa minhum al-muftir, dan di antara mereka juga ada yang tidak puasa. Wa la ya'ibus shaimu 'alal muftir, dan orang yang puasa tidak mencaci yang enggak puasa. Alah kamu kuat puasa aja kok enggak puasa, gitu. Tidak begitu. Walal muftiru 'alal shaim, dan juga yang tidak puasa juga tidak mencela yang sedang berpuasa. Ini juga banyak hadis-hadis menceritakan tentang hal ini. Para sahabat safar, ada yang puasa, sebagian juga ada yang enggak puasa. Walakin idza balagal musafir, idza balagha bil musafiri al jahdu. Tapi kemudian ketika seorang musafir itu mendapatkan kepayahan, kesulitan, ma balagha bi sahibil hadis, seperti yang dialami oleh lelaki yang diceritakan dalam hadis tersebut, hatta ihtaja ila man, sehingga dia butuh kepada orang yakhdimuhu, yang berkhadim kepada dia, melayani dia, wa yudhallilu alaihi, dan memayungi dia, kanal fitru fi haqqihi afdal, maka bagi dia lebih baik tidak berpuasa. Banyak ceritanya sahabat safar, sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Tetapi kondisinya ketika seseorang sedang safar, kemudian dia memaksakan diri puasa, sehingga kemudian akhirnya merasa sangat payah, sangat letih, nggak kuat, sehingga perlu orang untuk membantunya, memayungi dia. Maka ini lebih baik dia tidak berpuasa. Aukana, atau dia mimman yuqtada bihi, termasuk orang yang diikuti, orang yang dianut, rifqan bin nas, sebagai berlaku lembut kepada manusia. Jadi kondisi seorang itu lebih baik nggak puasa itu kapan? Yang pertama, kondisi ketika dia itu kepayahan, nggak kuat puasa, sehingga tidak kuatnya itu sampai menyusahkan orang lain. Kemudian yang kedua kondisinya ketika dia memang sebagai orang yang dicontoh, pokoknya orang nyontoh dia terus gitu. Nah kemudian dalam rangka, sebenarnya dia kuat puasa, tapi dalam rangka dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Misalkan dia kan barang satu rombongan, dia ketua rombongannya, dia nggak ingin menyusahkan orang lain karena dia puasa, kemudian yang lain ikut puasa, kemudian merasa kepayahan, gitu. Dalam rangka dia berbuat kelembutan kepada rombongannya, maka dia tidak berpuasa walaupun sebenarnya kuat berpuasa. Itu mimman yuqtada bihi, termasuk orang yang diikuti, rifqan bin nas, sebagai perlakuan lembut kepada manusia. Kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath, ketika perang Fath, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat fi Ramadan, dan perang itu berada pada bulan Ramadan, sedang puasa Ramadan. Faqad shoma, maka sungguh Nabi waktu itu telah puasa. Wa shaman nasu ma'hu, dan para sahabat juga ikut puasa bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mereka ngelihat pokoknya Nabi gimana. Begitu mereka lihat Nabi puasa, mereka ikut puasa. Falamma balagal Qudaidah, kemudian ketika sampai daerah Qudaid, wa balaghahu, dan sampai berita kepada Nabi anna shauma syaqqa 'alan nas, bahwa puasa terasa berat bagi sebagian para sahabat. Akhadhal ina'a, maka Nabi mengambil wadah, wa syaribah, kemudian beliau minum, wa huwa 'ala naqatihi, dan beliau posisinya di atas unta. Kayyarahun nas, supaya memang dilihat oleh seluruh para sahabat. Jadi langsung Nabi nyontohin, langsung ambil minum, kemudian minumnya pun di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah para sahabat, sehingga para sahabat, oh, gak puasa Nabi. Mereka pun juga langsung batalin
puasa. Padahal sebenarnya Nabi masih kuat puasa. Nah, jadi ini dalam rangka rifqan binnas, dalam rangka meringankan untuk pengikut-pengikutnya. Wal maksudnya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam angkara, beliau mengingkari ala hadzal musafir as-shaim. Beliau mengingkari si musafir yang berpuasa ini at-tasydid ala nafsihi, yaitu beliau mengingkari memberat-beratkan atas dirinya sendiri. Jadi beliau mengingkari bukan puasanya, tetapi karena memberatkan atas diri sendiri itu Nabi mengingkari. Jangan begitu. Tapi kata-katanya Nabi umum bahwa puasa waktu safar itu tidak baik begitu. Wa arsyada, kemudian Nabi menunjukkan irsyadan dengan sebuah petunjuk aman yang umum. Anna ta'ata, bahwa sungguhnya ketaatan, satu amalan ketaatan, puasa contohnya, qad takhruju 'anil birri, kadang-kadang ketaatan itu keluar dari kebaikan. Kadang-kadang puasa itu kan kebaikan tuh. Tapi kadang-kadang ketaatan tuh bisa keluar dari kebaikan. Contohnya kayak tadi, ketika puasa membuat sangat letih, sangat capek, sangat tidak mampu, akhirnya dia terbengkalai hak-hak yang lain, atau dia justru mengganggu orang lain sebab dia menjalankan ketaatan. Idza adharat, ketika ketaatan itu membahayakan bil insani, pada manusia. Bal qad tahrumu, bahkan kadang-kadang ketaatan itu bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Ya contohnya kayak ini, puasa kemudian nyusahin orang. Atau yang mudah juga biasanya baca Quran terus mengganggu orang. Baca Quran kenceng-kenceng, ada orang sakit, ada orang yang sedang tidak ingin diganggu dengan suara-suara, maka itu juga tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum, firman Allah, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian semuanya. Di antara ini masih mirip-mirip ya konteksnya. Jadi Nabi melarang itu adalah karena diantaranya sebuah ketaatan itu ketika dijalankan justru membahayakan dirinya sendiri atau bisa membahayakan orang lain dengan karena dia mengabaikan hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan. Itu yang Nabi larang. Jadi Nabi larang bukan puasa nggak boleh itu safar, enggak. Tetapi Nabi larang ketika amalan itu membahayakan dirinya atau orang lain. Al-hadits at-tasi', hadis yang ke-8. Fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi dakhala 'alaiha, masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Wa indaha imra'atun, dan di sisi Aisyah ada seorang wanita. Nabi bertanya, man hadhihi, siapa ini? Qala fulanatun. Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, fulanatun, ini si fulanah. Maksudnya ya pokoknya seorang wanita. Tadhkuru, Aisyah menceritakan min sholatiha, salatnya yang sangat luar biasa. Qala, Nabi bersabda, mah, diam. Tidak usah lanjutkan. Alaikum minal amali, kalian hendaknya beramal bima tuqiquna, sekemampuan kalian. Kata Nabi ketika diceritakan, sholatnya begini, tidak berhenti atau malam terus sholat, tidak tidur. Maka Nabi, tahan, tidak usah dilanjutkan. Kemudian Nabi meneruskan, alaikum minal amal, hendaknya kalian beramal bima tutikun, dengan kemampuan kalian. Wallahi, maka demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak bosan, hatta tamallu, sehingga kalian bosan. Allah tidak bosan menerima amal. Kan tentu begitu. Para manusia itu kan ada batasnya tuh. Fisiknya manusia kan ada batasnya. Begitu dia semangatnya luar biasa, tentu secara fisik nanti ketika dia sudah mencapai batasnya, akhirnya melemah. Akhirnya ketika dia melemah, tidak amal lagi akhirnya. Maksudnya Nabi, amal itu sekemampuan kalian, tapi terus istiqomah sampai mati. Sehingga Nabi mengatakan, wallahi la yamallullahu. Nah, Allah tidak bosan hatta tamallu, sehingga kalian merasa bosan. Begitu kalian bosan dalam amal, nggak kuat lagi amal, Allah juga bosan kepada kalian. Nah, gitu. Bahasanya begitu.
wa kana ahabbud dini, maka kata di antara yang dicintai oleh Nabi, yang disenangi oleh Nabi, ilaihi, pada diri Nabi, ma dawama sahibuhu alaihi, adalah suatu amal yang dawam, sahibnya atau orang yang mengerjakan itu secara dawam, terus, continue terus. Wa hadza ma'na qaulihi, inilah makna dari sabda Nabi SAW ni Abdullah bin Amr. Kata-kata Nabi kepada Abdullah bin Amr yang pertemuan kemarin, hadis kemarin, innaka la tutiqu dzalik. Ketika Nabi dengar Abdullah bin Amr pengen ngatamkan Quran sekian, setiap hari. Kemudian kan Nabi jangan begitu, sebulan aja sekali. Maka setiap ditawarkan keringanan oleh Nabi, Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, saya pengen yang kuat lagi, saya masih kuat, kata Nabi. Kemudian Nabi diantaranya mengatakan, innaka la tutiqu dzalik, kamu nggak akan kuat, kata Nabi. Ya memang sekarang masih kuat, tapi nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kamu tidak bisa istiqomah menjaga itu. Innal ladzi ankarahu rasul, maka sungguhnya perkara yang diingkari oleh Nabi, innama huwal tizamut tasyaddud, adalah terus-terusan memaksakan diri fil ibadati, dalam ibadah, bima, dengan hal-hal yukhillu bil wajibat, yang mengganggu kewajiban-kewajiban, wal huquq al ukhra, dan hak-hak orang lain. Au bima ya'jizu anhu sahibhu, atau tasyaddudnya itu memaksakan dirinya itu dengan hal-hal yang dia sendiri tidak mampu mengerjakannya. Wa min hadzal qabil, maka dari masalah ini ma rawahu Ahmad wa Tabarani an Abdullah bin Amr qal, Abdullah bin Amr mengatakan, dzikra inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun, ada satu kaum, ijtahiduna fil ibadah, mereka sungguh-sungguh dalam ibadah, ijtihadan syadidan, dengan sangat sungguh-sungguh. Faqal, maka Nabi mengatakan, tilka darawatul Islam wa syirratuh, itu adalah keberanian Islam dan kesemangatannya. Likulli amalin syirratun, setiap amal punya syirrah, punya semangat. Faman kana fatratuhu ila iqtisadin, maka barang siapa yang fatrahnya, masa fatrah itu masa lemesnya, masa tidak semangatnya, ila iqtisadin, berada pada kondisi normal, pada kondisi stabil, fa ni'ma huwa, maka itu yang terbaik. Faman kanat fatratuhu ilal ma'asi, maka dan barang siapa yang masa fatrahnya, masa tidak semangatnya menuju kepada maksiat, faulaika humul halikun, maka itulah orang-orang yang binasa. Qala fi majma'iz zawaid wa rijaluhu thiqat, perawi-perawi hadis ini thiqat, dapat dipercaya. Wa qad qala Ibnu Ishaq haddatsani Abu Zuhair fadhhabat tadlis. Fal maksud min hadhil ahadits, maka maksud dari hadis-hadis ini, irsyadur rasul, adalah arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal iqtisadi fil ibadah, kepada iqtisad, kepada sedengan di dalam ibadah, tidak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Li'annal inhimak, karena sungguhnya terlalu tekun terus, qad yuaddi ilal mal, kadang-kadang membuat seorang itu bosan. Nabi aja kadang-kadang ngasih nasihat kepada sahabat, ngasih ceramah gitu kepada sahabat. Sahabat kadang masih semangat, tapi Nabi dijarang-jarang. Enggak setiap hari ceramah terus. Memang Nabi kan begitu. Bagaimana istilahnya bagusnya penyampaian Nabi, gitu. Nabi kan memang sempurna dari segala sisi. Bagusnya penyampaian, pentingnya isi yang disampaikan, kan begitu. Tetapi Nabi kadang-kadang dijarang-jarangin, supaya para sahabat itu tidak bosan mendengarnya. Ini kadang-kadang ketaatan tuh kadang-kadang kok terlalu sering, terlalu begini, maka akhirnya menuju kepada kebosanan. Warubbama adda ila tarkitab, dan kadang-kadang menyebabkan meninggalkan sama sekali. Karena merasa sudah terlalu banyak, akhirnya sama sekali meninggalkan. Warubbama ruju' ilal ma'asi, dan kadang-kadang lebih parah lagi, akhirnya maksiat. Meninggalkan toh masih mending, akhirnya maksiat, karena merasa capek dengan ketaatan itu. Kama yusyahadu,
min ba'di syabab, sebagaimana disaksikan dari sebagian para pemuda. Kadang ada pemuda itu saking apa namanya getolnya dalam ibadah, tiba-tiba begitu capek, lelah, akhirnya dia maksiat. Ditinggalkan ibadahnya, naudzubillah, kemudian akhirnya dia maksiat. Fafil iqtisad, maka di dalam sedengan, di dalam apa ya, sedengan lah. Dhamanun minan naksat, dhamanun ada jaminan minan naksati dari kemunduran. Allati yukhsha min wuqu'iha, yang dikhawatirkan. Intinya Nabi SAW melarang beberapa orang dalam kondisi semangat amal, itu tujuannya karena khawatir terbengkalai hak-hak orang lain, hak-hak yang mesti dia tunaikan, atau yang kedua khawatir membahayakan pada dirinya sendiri. Entah itu sebabnya, maksudnya khawatirnya itu karena dia nanti keletihan, gitu, atau dia nggak mampu lagi, atau justru dia nanti capek, bosan, akhirnya pengen malah maksiat. Naudzubillah. Jadi itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengarahkan, pokoknya amal itu ikhtisad. Amal itu sedengan saja. Dan ini ya, jangan menjadi senjata kita untuk nyerang orang yang semangat ibadah. Ini maksudnya untuk kita sendiri ya. Kita mengukur diri kita sendiri begitu. Karena tadi lagi balik bahwa tidak semua nabi perlakukan seperti ini. Ada orang-orang yang memang Nabi lihat, wah ini memang orangnya lain. Maka Nabi terus mendukung, bahkan memuji. Begitu, sesuai dengan kekuatannya. Sesuai dengan kekuatan. Ini tidak berlaku untuk semua orang harus begini, tidak. Sehingga kita nanti akhirnya melihat orang yang semangat, kemudian terus kita jelekkan. Bawa sabda Nabi pula kan gitu. Nah, ini kondisinya kalau misalkan orang minta nasihat kepada kita, atau apa namanya, memang pas waktu ada memberikan nasihat, maka kita sampaikan seperti itu. Jadi jangan begitu melihat orang semangat betul, langsung kita apa namanya babat, bawa sabda Nabi pula. Jadi ini untuk diri kita sendiri. Ketika kita mendapati kesemangatan, ya monggo silahkan. Nah, tapi ketika tidak mendapati ketidakmampuan atau menyebabkan hak-hak orang lain terbengkalai, maka tidak baik untuk diteruskan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ini ya. Satu hadis lagi. Al-hadits al-ashir, hadis yang ke-10. An rajulin min al-ansar, dari seorang sahabat dari golongan Ansar, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, dzikra inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di sisi Nabi, maulatun li Bani Abdul Muttalib. Seorang budak wanita milik Bani Abdul Muttalib. Itu faqalat si perempuan tadi mengatakan, innaha qamat al-laila, bahwa dia malam itu bangkit, maksudnya bangun terus malam, bangun untuk sholat. Wa tasumun nahar, dan dia setiap siang, setiap hari puasa terus. Faqal, maka Nabi bersabda, lakinni ana wa usolli, tetapi saya sendiri malam itu ya tidur ya sholat juga. Wa asumu wa uftir, dan aku juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak puasa. Faman iqtada bi fahuwa minni, barang siapa yang ikut aku, gitu, maka dia termasuk golonganku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan cara hidup aku yang aku contohkan, falaysa minni, maka bukan termasuk golongan aku. Inna likulli amalin syirratan, sesungguhnya setiap amal itu ada kesemangatan. Tsumma fatratan, kemudian fatrah, masa lemes. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin, barang siapa yang fatrahnya, masa lemesnya menuju kepada bid'ah, faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa lemesnya itu ikut kepada sunnahku. Maksudnya masa sunnahnya kan berarti masuk kadang-kadang puasa, kadang-kadang. Terus sedangkan tuh sunnahnya Nabi begitu. Faqad ihtada, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk. Rawahu Ahmad birijali sahih kama fi majma'iz zawaid. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Oke. Hubungan dengan masalah
safar. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat dari saudara kita yang dari Kalimantan ini. Oh, insyaallah. Okay. Kalimantan dia bawa sepeda. Sudah sampai Thailand karena mau ngurus visa ke India tidak bisa karena ada konflik. Insya Allah dia akan ke Bali. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ilmu yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat bagi dia. Amin. Yang pertama, yang kedua bantu doa Ustaz supaya dia sampai bisa mau ke Makkah. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kemarin kan waktu urus visa di Thailand itu tidak bisa. Karena terbentur dengan haji, tidak boleh tidak dikeluarkan visa. Mungkin setelah dari Bali. Nah, insya Allah. Jadi memang Kalimantan Barabai. Oh ya. Alhamdulillah. Ya memang termasuk safar itu banyak sekali ada beberapa rukhsah lah ya. Ada beberapa rukhsah. Di beberapa hal dalam ibadah itu ada rukhsah, ada keringanan untuk orang yang safar. Salat bisa diqashar atau juga bisa dijamak. Puasa juga boleh tidak puasa bagi orang yang safar itu. Tetapi maksudnya boleh tidak berpuasa itu mesti diqadha, mesti diganti. Maksudnya dalam hal ini puasa wajib ya, puasa Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang marid sedang puasa, sedang sakit, aw ala safarin atau dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka nanti dia ganti dengan berapa jumlah hari yang ditinggalkan di ayyamin ukhra, di hari-hari selain Ramadan. Jadi nanti waktu puasa, waktu Ramadan misalkan dalam safar kita pulang kampung atau safar apalah begitu, yang penting bukan safar maksiat, maka boleh tidak puasa waktu Ramadan. Tetapi nanti wajib diganti, bukan berarti wah enak nih nggak puasa. Jangan sampai lupa untuk diganti. Kemudian juga memakai khuf, masa mengusap khuf, kemarin sudah dibahas tentang khuf tuh, yang kaos kaki kulit, itu bolehnya mengusap, boleh sampai 3 hari 3 malam. Ada lagi pertanyaan? Yang kedua yang Fulan dan fulanah itu bahasa kita kayak dia gitu loh. Ketika kita ndak mau menyebutkan namanya, ya sudah katakan fulan begitu saja. Hingga maksudnya terkadang di dalam hadis memang banyak ya model-model ceritanya hadis yang tidak disebutkan namanya sehingga tidak terlacak ini siapa yang dimaksud begitu. Dan itu ya umum lah, sama kayak kita di Indonesia kita bilang dia begitu. Dalam bahasa Arab juga ketika tidak ingin menyebutkan nama ya sudah pakai fulan untuk laki-laki, fulanah untuk perempuan. Itu aja. Gimana? Tidak selalu. Kadang-kadang memang tidak ada maksud apa-apa juga kadang-kadang disampaikan fulan. Atau kadang-kadang juga untuk menjaga kehormatannya, menjaga supaya tidak mencemarkan namanya, akhirnya disebutkan fulan. Nabi sering kalau dalam menegur tidak menyebutkan nama. Kenapa ya kok satu kelompok itu saya lihat malam suka bangun terus subuhnya nggak sholat, ya kan aneh gitu. Nabi nggak menyebutkan bani siapa begitu enggak. Tapi sahabat kadang-kadang udah ngerti sendiri dengan sindiran itu gitu. Begitu juga dengan nama beliau kadang-kadang tidak menyebutkan secara langsung namanya siapa. Ada lagi? Cukup nggih? Jadi ini masih
beberapa hadis ini masih mirip-mirip saja. Konteksnya itu Nabi melarang itu adalah karena ketika sebuah ketaatan itu membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri atau membuat dia tidak bisa mengerjakan hak-hak yang harus dia tunaikan. Akhirnya lebih baik nggak usah ngamalin itu gitu loh maksudnya. Jadi ya sudah, pokoknya namanya apa ya, menjalankan agama itu tidak patokannya satu tok gitu, tidak bisa. Ada orang tuh modelnya kita harus ikut Nabi, semuanya harus sama dengan Nabi, tidak bisa begitu, tidak bisa. Jadi memang apa namanya, orang tuh macam-macam gitu loh, orang tuh macam-macam. Dan Nabi hanya menyampaikan standarnya seperti ini. Kemudian apa namanya, Nabi kan cuma satu orang, tapi kemudian Nabi membuat satu batasan. Selama kau masih ada di batasan ini, kamu masih sampai mepet segini tidak masalah. Tapi kalau udah keluar, anak tidak boleh. Jadi masih dalam koridor ini, silahkan. Ini mau kenceng atau mau longgar, silahkan. Selama masih dalam batasan ini. Nah, jadi dikasih batasan maksimal. Jadi begitu. Jadi berekspresi dalam beragama juga beda-beda. Nggak bisa kita harus satu begini sama, nggak bisa. Memang manusia itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Oke, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada istiqomahkan ngaji. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.